Shalom keluarga damai. Samas hari ini membahas tema membawa Tuhan dalam rencana kita. Kita mau mengundang Tuhan dalam menyusun rencana kita sejak awal tahun. Mari kita berdoa memohon agar firman-Nya menolong kita memahami tuntunannya dalam setiap perencanaan kita. Tuhan, betapa dalamnya hikmat-Mu, dalam kedaulatan dan kuasa-Mu atas hidup kami, Engkau masih berkenan melibatkan kami dalam rencana agung-Mu. Maka biarlah kami menundukkan diri dan mencari wajah-Mu, agar isi hati-Mu tertuang dalam rencana hidup kami dan terlahir dalam karya bersama, di mana Engkau mengundang kami menjadi kawan sekerja Allah. Dengan penuh sukacita, kami menyambut panduan-Mu dalam terang Roh Kudus. Amin. Sobat Samas, mari kita bersama membaca firman Tuhan dari Yakobus 4 ayat 11 hingga 17. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau, sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok, kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Sobat Samas, bagian pertama dari firman yang kita baca ini menunjukkan tentang fitnah dan menghakimi. Hal penting pada bagian ini adalah kita ini diajar untuk rendah hati sebagai penurut hukum Allah dan bukannya menghakimi orang lain. Karena kita bukanlah sang pembuat hukum. Apa artinya fitnah? Fitnah itu bisa berarti menceritakan tentang sesuatu yang jelek, tapi tidak benar tentang orang lain, dengan tujuan untuk menjatuhkan orang itu. Dalam Alkitab kita melihat beberapa contoh. Istri Potifar yang memfitnah Yusuf, Siba yang memfitnah Mephiboset, orang-orang Yahudi yang memfitnah Yesus, dan seterusnya. Bisa juga memfitnah ini berarti menceritakan setengah kebenaran, half truth. Biasanya ini bertujuan untuk menggiring opini orang untuk menjatuhkan seseorang. Fitnah yang dalam bahasa Yunani disebut katalaleite. Ini semula berarti berbicara menjatuhkan orang lain atau berbicara menentang orang lain. Namun dalam perkembangannya menjadi berarti berbicara tentang orang lain di belakang mereka dengan cara menghina atau merendahkan. Sobat Samas, dalam Yakobus 4 ayat 11-12 ini, kata fitnah dikaitkan dengan menghakimi. Jadi yang dimaksud di sini adalah mencela atau menjatuhkan orang di depan maupun di belakang orang itu. Karena ia tidak hidup sesuai dengan prinsip atau pandangan hidup kita. Padahal kitab suci tidak melarang tindakan orang itu. Jadi kita menghakimi dengan standar kita, bukan standar firman Tuhan. Nah, inilah yang dimaksud dengan istilah fitnah di sini. Ada beberapa contoh misalnya tentang orang Farisi yang mengecam murid-murid Yesus karena mereka makan dengan tangan yang tidak dibasuh.
Atau orang Farisi yang mengecam murid Yesus karena mereka memetik gandum dan memakannya pada hari Sabat. Padahal sesungguhnya Alkitab tidak pernah melarang itu. Jadi mengapa kita tidak boleh memfitnah atau menghakimi seperti ini? Kita ini adalah penurut hukum, bukan sang hakim. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Allah sendiri. Di ayat 12 kita bisa membaca ini. Maka kalau standar atau dasar yang kita pakai tidak ada di dalam kitab suci, itu berarti atau sama saja kita membuat hukum yang baru. Dan ini berarti kita mengambil alih wewenang hakim yang sebenarnya, yaitu Allah. Dan agar kita tidak jatuh pada hal seperti ini, maka kita seharusnya menjunjung tinggi otoritas Allah dan firman-Nya. Karena dengan demikian kita bisa belajar untuk mengikuti apa yang Allah mau. Dan di samping itu marilah kita belajar untuk mengasihi sesama sehingga tidak dengan mudah menghakimi mereka. Ketika kita melihat bagian kedua yaitu ayat 13 hingga 17, maka di situ kita dibawa untuk melihat posisi kita dalam sebuah perencanaan. Seringkali kita begitu yakin akan diri kita sehingga dalam membuat perencanaan kita tidak melibatkan Tuhan. Di ayat 13 kita melihat gambaran orang yang begitu percaya diri dalam menyusun rencana. Seolah semuanya itu pasti terjadi sesuai rencananya. Padahal kita tidak pernah tahu apa yang bakal terjadi. Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkan kata memegahkan diri dalam congkak yang ada di ayat 16 itu dengan kata sombong dan membual. Dan di sana diberikan catatan bahwa itu semua salah. Jadi apakah menyusun rencana yang rapi itu salah? Atau kita seharusnya tidak perlu menyusun rencana apapun? Pemahaman ayat ini tentu tidaklah demikian. Kita harus dapat memahami bahwa Allah adalah penentu yang berdaulat atas segala sesuatu yang akan terjadi dalam hidup manusia. Tidak selalu sesuatu yang baik, yang biasa terjadi, atau bahkan yang sudah dipersiapkan dengan rapi, itu akan terjadi seperti bayangan atau perkiraan kita. Tidak selalu pikiran kita sama dengan pikiran Allah. Padahal Allah lah yang berdaulat, penentu yang berkuasa untuk melakukan apapun di dunia ini. Sehingga keyakinan kita yang mengabaikan konfirmasinya menjadi sebuah kesombongan. Dan keyakinan bahwa keberhasilan kita pasti terjadi, itu adalah sebuah bualan. Mengapa kita tidak menanyakan apa yang Allah akan lakukan? Bahkan akan lebih baik jika sedari awal kita menyusun rencana bersama Allah. Bukankah Dia yang paling tahu apa yang akan terjadi? Sehingga bersamanya kita akan berhasil. Ada hal penting di ayat 15. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Kata Deo volente dalam bahasa Latin yang berarti jika Tuhan menghendaki. Bukan berarti bahwa kita sedang menghitung probabilitas. Ya, iseng-iseng berhadiah. Siapa tahu Tuhan menghendaki. Tetapi ini adalah sebuah ungkapan untuk menunjukkan bagaimana seharusnya kita bertanya kepada Allah. Apakah Allah berkenan? Bagaimana jika tidak? Oh, tentu kita tidak akan melakukannya. Sehingga konfirmasi Allah menjadi sesuatu yang penting. Apakah kita akan melakukannya atau tidak? Mari Sobat Samas, kita mengawali tahun ini dengan membawa semua rencana kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, nyatakan kehendak-Mu dan rencana-Mu dalam hidup kami. Beri kami hikmat untuk menangkap tanda-tanda yang Kau berikan. Dan jangan biarkan kami terus menentang-Mu. Itu hanya akan membawa kami pada pusaran ambisi yang menyesatkan dan mengantar kepada kegagalan. Yakinkan kami akan keindahan rencana-Mu, serta buat kami melihat arti hidup untuk berbagi kepada sesama. Sesungguhnya Engkau memanggil kami bukan hanya hidup untuk diri sendiri, namun juga menjadi berkat bagi sesama.
Dalam pimpinan Kristus kami meletakkan seluruh perencanaan kami. Amin.